Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Mahkamah Konstitusi akhirnya ngasih keputusan soal gugatan Pilgub Jatim 2024. Dan hasilnya, seperti yang banyak orang prediksi, membuat situasi politik di Jawa Timur makin panas. MK ngebatalin gugatan dari tim Risma Gus Hans yang berusaha ngerebut kursi kekuasaan dari Khofifah Emil. Keputusan ini mengokohkan posisi Khofifah dan Emil sebagai pemenang Pilkada Jatim. Artinya, gak lama lagi mereka berdua akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025 sampai 2030. Kalau dilihat dari angka-angka, kemenangan Khofifah Emil ini nggak mengejutkan. Dengan perolehan suara yang sangat jauh dari pesaing lainnya, Khofifah dan Emil membuktikan diri mereka adalah pilihan mayoritas rakyat Jatim. Cuma, meskipun hasilnya sah secara hukum, ini seakan jadi simbol bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dipahami oleh semua pihak. PDIP yang selama ini jadi pemegang kekuasaan utama di Jatim, ternyata mulai goyah. Mereka yang merasa sudah lama menguasai Jatim, merasa sudah jadi kekuatan politik yang tak terbantahkan, ternyata harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan itu nggak selamanya bisa bertahan. PDIP yang biasanya sangat dominan di Jatim, sekarang harus menelan pil pahit bahwa mereka nggak bisa lagi menguasai segalanya. Khofifah Emil menang, bukan cuma karena mereka punya dukungan kuat dari partai mereka, tapi juga karena mereka berhasil merangkul harapan rakyat. Rakyat Jawa Timur yang merasa lelah dengan politik lama, akhirnya memilih perubahan yang lebih segar, yang lebih mereka rasa bisa membawa perubahan nyata. Partai yang dulu seolah tak terkalahkan kini, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa suara rakyat itu sangat dinamis dan bisa berubah kapan saja. PDIP yang selama ini merasa nyaman berada di puncak, ternyata harus menghadapi kenyataan bahwa mereka bisa saja tersingkir jika tidak bisa merespons kebutuhan rakyat. Kemenangan Khofifah Emil ini jelas bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah. Itu lebih ke soal apa yang sebenarnya rakyat butuhkan. Pemimpin yang bisa mendengarkan mereka, memahami mereka, dan akhirnya memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Khofifah dan Emil datang dengan wajah baru, dengan kebijakan yang mereka yakini bisa membawa perubahan. Tapi apakah itu cukup? Itu yang harus dibuktikan ke depan. Mereka harus mampu menunjukkan bahwa kemenangan ini bukan hanya soal politik, tapi soal menciptakan masa depan Jawa Timur yang lebih baik, yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya oleh partai-partai besar. Bagi PDIP, ini adalah pelajaran besar. Mereka yang dulu merasa bisa mengendalikan segalanya harus belajar bahwa dalam demokrasi, kekuasaan nggak bisa hanya dibangun di atas prestis dan sejarah lama. Rakyat sekarang lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih ingin perubahan nyata. Jadi, meskipun kemenangan Khofifah Emil ini sah menurut MK bagi PDIP, ini adalah sebuah tamparan keras yang harus mereka terima. Demokrasi nggak bisa dimenangi dengan cara yang sama berulang-ulang. Harus ada inovasi, perubahan, dan perhatian terhadap apa yang rakyat inginkan. Rakyat bukan sekadar angka dalam hitungan suara, mereka adalah pihak yang punya suara, hak, dan kepentingan yang lebih besar dari sekadar permainan politik partai. Setelah MK memutuskan kemenangan Khofifah Emil dan menolak gugatan dari tim Risma Gus Hans, tentu aja kemenangan ini terasa manis buat mereka. Firman, kuasa hukum Khofifah Emil, dengan semangatnya menyampaikan terima kasih kepada MK yang dianggap bijak dan adil. Dia juga nggak lupa berterima kasih kepada rakyat Jawa Timur yang tetap menjaga kondusivitas selama pilkada. PDIP yang jadi pemain utama dalam kubu Risma Gus Hans seharusnya udah bisa baca situasi. Kekalahan telak ini bukan hanya soal kurangnya dukungan, tapi juga soal makin hilangnya kepercayaan rakyat terhadap cara-cara lama mereka berpolitik. Ketika Firman bilang bahwa kemenangan ini adalah kemenangan rakyat, saya nggak bisa langsung percaya begitu saja. Rakyat yang mana? Karena yang saya lihat, kemenangan Khofifah Emil justru lebih banyak mewakili keresahan rakyat yang udah muak sama cara lama PDIP bermain di politik. Mereka yang selama ini terjebak dalam politik jangka panjang yang cuma berputar-putar di sekitar kekuasaan partai besar, mulai menyadari kalau politik itu bukan soal siapa yang paling lama berkuasa, tapi soal siapa yang bisa membawa perubahan nyata. PDIP yang merasa nggak terkalahkan mulai kehilangan pegangannya. Mereka yang begitu bangga dengan kekuatannya di Jawa Timur harus rela melihat kenyataan bahwa kekuasaan mereka nggak lagi jadi pilihan utama rakyat. Itu yang akhirnya jadi masalah besar
Rakyat Jawa Timur udah nggak mau lagi dibilang nggak tahu diri karena memilih pemimpin lain yang dianggap lebih bisa dipercaya. Mereka udah capek dengerin janji-janji yang nggak ada ujungnya. Mereka mau pemimpin yang bisa ngasih solusi, bukan cuma sekadar janji yang cuma bisa bertahan selama kampanye. Kekalahan Risma Gus Hans ini menjadi cermin buat PDIP bahwa mereka nggak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama yang udah nggak relevan. Kalau mereka terus ngandelin politik kekuasaan tanpa bisa nyentuh langsung hati rakyat, mereka bakal terus kalah. Mereka harus sadar bahwa suara rakyat nggak bisa dimanipulasi semaunya. Kalau PDIP terus main di jalur yang sama, mereka bakal terperosok lebih dalam. Mereka terlalu sering menganggap bahwa kekuasaan itu sesuatu yang mereka kuasai begitu saja. Dari kemenangan Khofifah Emil ini kita bisa lihat bahwa ada dua hal besar yang terjadi. Pertama, kemenangan ini adalah bentuk perlawanan terhadap hegemoni partai besar yang udah terlalu lama merasa bisa mengendalikan segalanya. Kedua, ini juga bentuk pernyataan rakyat bahwa mereka nggak takut lagi untuk memilih pemimpin yang menurut mereka bisa membawa perubahan, meski harus melawan partai besar sekalipun. Perubahan itu datang dari suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Mereka mulai sadar, mereka punya kekuatan untuk memilih masa depan mereka sendiri, bukan hanya mengikuti apa yang ditentukan oleh partai politik yang selalu mendominasi. Tapi di sisi lain, kemenangan ini juga memberikan pelajaran keras untuk Khofifah Emil. Mereka harus sadar bahwa kemenangan ini bukan cuma soal hasil pilkada atau siapa yang punya suara terbanyak, tapi soal bagaimana mereka bisa mengelola kemenangan ini untuk benar-benar bawa perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam perangkap yang sama. Cuma jadi alat politik yang cuma bikin janji manis tanpa ada realisasi yang jelas. Kalau Khofifah Emil nggak bisa ngejaga kepercayaan ini, kemenangan mereka akan jadi sia-sia. Dan mereka bakal jadi bagian dari sistem yang sama yang mereka lawan selama ini. Kekalahan telak PDIP dan kemenangan Khofifah Emil adalah pertarungan politik yang nggak hanya soal angka. Ini adalah soal bagaimana rakyat mulai mencari alternatif dari politik yang udah terlalu lama membelenggu mereka. Masyarakat Jawa Timur dengan segala keresahan mereka akhirnya mulai memilih pemimpin yang menurut mereka bisa membawa angin segar. Tapi sekali lagi, semua itu tergantung pada apakah Khofifah dan Emil benar-benar bisa mendengarkan suara rakyat yang sebenarnya, ataukah mereka akan terjebak dalam politik yang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Begitu nanti Khofifah dan Emil dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, kemenangan ini bisa dibilang bukan hanya soal dua orang itu. Kemenangan mereka bukan cuma simbol buat mereka berdua, tapi juga sinyal besar buat seluruh politik di Jawa Timur. PDIP yang udah lama jadi penguasa di sana, akhirnya harus ngelihat kenyataan pahit kalau mereka nggak lagi punya cengkraman kuat seperti dulu. Perjalanan mereka yang sudah lama menguasai, sekarang mulai retak. PDIP yang dulu merasa di atas angin, yang selama ini berkuasa dan menganggap mereka tidak terkalahkan, akhirnya harus ngelihat kenyataan kalau politik itu bukan tentang siapa yang sudah lama berada di atas, tapi siapa yang bisa terus merespon perubahan zaman dan kebutuhan rakyat. Jawa Timur, yang selama ini dikuasai oleh partai besar itu, ternyata punya suara rakyat yang jauh lebih kuat dari sekadar keinginan satu partai untuk tetap berkuasa. PDIP yang sangat terbiasa dengan dominasi, akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa rakyat sudah mulai menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar politik yang mapan. Kemenangan Khofifah Emil ini bisa dilihat sebagai bentuk dari harapan baru. Harapan yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun rasa kecewa dengan politik yang stagnan. Mereka datang bukan cuma sebagai pasangan calon, tapi sebagai simbol bagi orang-orang yang udah lelah dengan kebijakan yang cuma diulang-ulang tanpa ada hasil. Mereka berdua bukan hanya mewakili partai, tetapi juga mewakili suara perubahan. Namun, semua itu tergantung bagaimana mereka menyikapinya. Kalau mereka nggak bisa menjaga amanah ini, mereka bakal jadi bagian dari sistem yang sama, dan rakyat bisa saja kecewa lagi.